Hmm. Nggak dapat dipungkiri Mas, makin hari ya, ini observasiku aja karena ya sedikit konteks kali ya. Aku juga biasanya kan Mas bikin konten gitu di TikTok gitu, soal technical segala macam. Dan satu hal yang aku salut adalah interestnya orang-orang tuh banyak gitu. Makin hari makin banyak orang yang pengen terjun ke industri tech ini gitu ya. Pun juga gak dapat dipungkiri beberapa teman-teman yang join di sini juga mungkin punya hal yang sama gitu. Nah, kalau ada hal atau advice yang mau dikasih gitu ya untuk teman-teman yang tertarik nih mau coba join, mau coba untuk konsisten gitu. Itu kira-kira apa Mas gitu? Sehingga pada akhirnya itu bisa jadi pegangan gitu kalau selama kita proses jalan belajarnya itu tetap bisa konsisten, kita tetap bisa komitmen di perjalanannya gitu. I know itu memang sebuah proses yang panjang gitu karena that's why kita butuh pegangan suatu prinsipal atau value yang baiknya kita pegang selama menjalani prosesnya gitu. Gitu sih. Oke, kalau saran dari gue sih simpel ya sebenarnya. Jangan malu untuk menjadi bodoh. Karena gue perhatiin adalah Oh. banyak orang Indonesia itu kayak, gue malu ngomong, nanti kalau ngomong dikiranya gue nggak ngerti nih. Nanti gue dicap goblok sama teman-teman gue. Jangan malu. Gue pun sampai sekarang masih goblok ya. Cuman lebih mending lah daripada dulu. Tapi kayak itu proses belajar gitu. Lu emang lahir langsung Hmm. jago matematik, langsung jago sejarah gitu. Ya. Ya kan nggak juga. Lu belajar gitu. At least lu pernah merasa bodoh, lu pernah merasa nggak bisa nggak apa, lu belajar, lu merubah keadaan lu. Banyak orang yang kayak, Hmm. ya udah gue nggak tahu, gue diem aja. Ya sumber hidupnya akan dipenuhi dengan ketidaktahuan. Tapi kalau orang yang mau nanya, berani apa ya, berani eh, menyingkirkan egonya dia, menyingkirkan rasa takut untuk belajar. Oh ya nggak apa-apa, gue nanya. Yang penting nanti gue akan dapat ilmu. Ya kan dia dapat Ya. pengalaman. Lu buat kesalahan kayak gitu, lu nanya salah gue di mana ya mas? Salah gue di mana ya bro? Gitu. Ya kan lu belajar dari kesalahan itu kan. Emang Ya. ya kita kan sebagai software engineer ya pasti sering lah buat salah gitu. Kesalahan itu pasti terjadi karena kita manusia gitu. Jadi kayak ya lu jangan jangan takut buat salah, jangan takut merasa bodoh. Of course, kadang-kadang kita merasa, oh kok ada ya Hmm. orang yang lebih jago daripada, kok dia bisa, gue nggak bisa ya. It's fine. Itu merasa seperti itu, lu jangan berkecil hati. Itu hal yang Hmm. normal gitu. Ya. Karena kan kita nggak tahu dia dulu backgroundnya gimana. Emang lu tahu dia belajarnya sedalam apa? Udah belajar berapa lama kayak gitu. Justru lu belajar sama dia gitu. Kayak lu ngobrol Hmm. gitu. Lu membuka Ya. diri kayak, lu Hmm. kok Hmm. jago sih bang kayak gini-gini, boleh ajarin nggak kayak gitu ya. Lu bertukar informasi lah. Karena di situ pengetahuan akan berputar. Akhirnya Ya. kemampuan lu secara teknis atau secara individual itu juga akan meningkat gitu. Tapi kalau lu diem aja ya agak susah juga sih, gue juga bingung gitu. Inisiatif Jadi ya. lebih punya inisiatif, punya Ya. proaktif gitu dan Hmm. jangan takut gagal sih. Karena ya gak ada orang yang sukses itu tanpa gagal gitu. I Belajar kan juga see. belajar biar sukses kan, sukses memahami, sukses mengerti gitu. Ya lu Hmm. harus Hmm. gagal Hmm. dulu gitu. Baru lu bisa Ya. mengapresiasi arti kesuksesan gitu. I see. Ya, kebayang sih, Mas. Dan Mm-mm. ya itu mungkin juga bagi beberapa orang agak susah ya, karena kita ada kecenderungan dan tendensi untuk nggak mau terlihat bodoh di mata orang lain gitu. I don't know, mungkin somehow kita punya ego yang tinggi segala macam, tapi I think that's very important buat jadi bekal kita gitu. It's okay untuk merasa kamu ya tolol atau apapun itu, ya as long as kamu pada akhirnya bisa belajar dari situ, itu bakal ngebantu kamu banget. Ya, yeah, that's a very good point sih. Oke. Oke, cool. Jadi kurasa ngomongin soal background udah lumayan komprehensif dan deep nih gitu ya. Nah, aku pengen bahas lebih lanjut soal ya hal-hal yang penting bagi kita untuk miliki sebagai software engineer gitu ya. Nah, em, selama Mas Ibe berkarir gitu ya sebagai software engineer, mulai dari junior, kemudian ke mid level, hingga pada akhirnya bisa ke senior gitu ya. Kira-kira ngomongin soal mindset dulu sih. Mindset apa aja sih yang Mas Ibe pegang gitu dari awal berkarir gitu ya, hingga sekarang. Dan aku rasa itu juga mungkin perlu kiranya bagi kita untuk memiliki those mindset untuk ya menjadi software engineer yang baik gitu. Apakah orang-orang banyak bilang apakah semacam growth mindset gitu atau curiosity segala macam gitu. Tapi what kind of mindset yang sampai sekarang mulai dari awal berkarir sampai di posisi yang sekarang Mas Ibe pegang nih? Mindset-mindset apa aja sih yang menurut Mas Ibe penting dan untuk terus dibawa gitu sampai kita menempuh Oke. jenjang karir as a software engineer gitu. Karena it's a long journey juga gitu. Kita mulai dari junior, mid, senior, lead, engineering manager atau apapun itu, CTO segala macam gitu sih.
Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi sebenarnya ini bukan cuma untuk software engineer ya, tapi ini berlaku untuk semua profesi lah yang kalian tekuni gitu. Gue itu selalu diajarkan untuk, jadi dari kecil gue dituntut untuk selalu bisa, dan selalu kalau bisa jadi yang terbaik gitu. Kayak nyokap gue nggak terima kalau misalnya gue dapet nilai kayak kedua terbaik, ketiga terbaik gitu. Tapi ya gue nggak bisa perform terbaik juga, jadi kayak gue cule-culean lah gitu. Nilai 30 gue ganti jadi 80, ketahuan, dimarahin. Dulu gue nangis waktu kecil. Jadi ya, tapi gue ngerasa bahwa yang mau diajarkan oleh nyokap gue adalah lu harus serba bisa gitu. Jadi gue palu gada gitu. Gue pernah jadi QA automations, gue pernah di front end bantuin, terus gue juga pernah ngerjain beberapa back end juga gue pernah gitu. Jadi kayak gue selalu kayak palu gada lah. Apa lu mau investasi waktu di gue belajarin, ya udah, gue bisa gitu, gue akan kerjain. Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah, dan yang paling jarang, paling langka dimilikin sama software engineer adalah critical thinking. Nah, kenapa gue bilang kayak critical thinking ini penting gitu? Karena lu sebagai software engineer, lu entah front end, lu entah back end, tapi lu itu cuma melakukan problem solving. Lu ngasih solusi yang menurut tim lu pada saat itu adalah yang paling benar dan paling tepat untuk permasalahan lu. Gitu. Lu cuma problem solving sesuatu gitu. Kalau misalnya programmer, kalau menurut gua ada perbedaan ya, software engineer dan programmer. Programmer itu lebih ke ya lu ngasih instruksi untuk mesin dan lu didikte gitu. Lu cuma mendikte gitu. Tapi kalau software engineer, lu kayak harus berpikir lebih kritis lah terhadap produknya apa, tentang flow-nya gimana ya, karena gue front end dan ini space, kalau nggak salah space front end ya, jadi kayak flow itu harus diperhatikan gitu, kayak lu harus sering diskusi sama PM lu, sama tim UI UX lu gitu. Kayak kita bareng dari apa, flow-nya kayak gimana, handling-nya kayak gimana. Nah, banyak orang yang kayak, oh kan yang ditulis instruksinya ABC aja, tapi mereka nggak mikirin A mungkin jadi A1, A2, A3 gitu. Lu harus bisa forecast dan bisa memprediksi itu. Nah, tetapi ya itu balik lagi, itu nanti akan butuh waktu dan butuh pengalaman. Tapi diusahakan, kalau gue lebih demen, jadi kalau gue nyari interview orang itu, gue demen yang punya critical thinking. Yang selalu penasaran, selalu pengen bertanya, pengen apa ya, jago itu bonus menurut gue. Dan satu lagi yang terakhir adalah attitude lu. Lu mau bekerja keras, lu mau apa gitu. Dan orang Indonesia kan terkenal dengan bekerja keras kayak gitu. Di regional itu terkenal lah kita, kayak di dunia juga kayak terkenal ya, orang Indonesia kalau nggak kerja ya mati gitu, kasar ya. Jadi ya itu sih yang paling gue highlight di sini adalah sebenarnya critical thinking sih. Itu hal yang paling rare lah kayak gitu. I see. Itu ada kalau dari pengalamanku ya, dan juga mungkin dari observasi masih bakal kelihatan banget gak sih bedanya ketika antar satu sama lain software engineer yang dia punya critical thinking yang oke dan enggak gitu. I mean kayak katakanlah kita ngomongin soal product development flow-nya, ada fitur baru gitu. Mulai dari ya produk bikin PRD gitu ya, kemudian nanti bakal di handover ke engineer, kemudian ada design review segala macam. Itu bakal beda ya sih, Mas? Maksudnya kayak teman-teman software engineer yang dia punya critical thinking, dia nggak bakal cuman take it for granted apa yang dia kasihkan ke dia gitu. Tapi lebih kadang ya udah mempertanyakan kenapa harus flow-nya gini, kenapa nggak gitu. Lebih kayak gitu nggak sih Masnya, Mas Ibe? Ya itu salah satu ciri-ciri dari banyak ciri-ciri yang lain ya. Benar, bertanya, memastikan, kayak, tapi yang paling menurut gue kelihatan adalah dia melakukan analisa. Apakah ini yang benar? Apakah itu yang benar? Nah, ini kan bukan skill set yang harus dimiliki oleh software engineer juga doang ya. Maksudnya semua pekerjaan kalau lu bisa berhasil menganalisa, itu ya hasilnya akan benar gitu. Karena gini, lu pengen membuat sesuatu dan kita di bidang teknik gitu, lu harus bisa menganalisa. Untuk apa tujuannya? Untuk lu bisa memprediksi. Karena kan kalau sprint berjalan, lu prediksi berapa story point, berapa banyak manpower, berapa banyak man hour, hal seperti itu kan. Dan lu bisa memprediksi, oh kira-kira ini gampang nih, 2 hari lah. Oh kira-kira ini kayaknya di bagian X agak susah deh. Let's say kayak kita tambahin deh harinya. Jadi lu bisa memprediksi, lu bisa mempersiapkan lah gitu, sehingga apa, tim lu bekerja secara cepat lagi gitu. Jadi lu sebagai software engineer, lu bukan bekerja sendiri, tapi lu bekerja sebagai tim gitu. Dan itu sama pentingnya gitu, karena ya at the end of the day yang dilihat adalah kerjaan tim kayak gitu.
Walaupun ya ada nilai-nilai sendirinya lah ya. Tapi ya itu juga merupakan hal yang penting kalau menurut gua. Oke. Siap, kebayang sih. Dan ngomongin keterkaitan sama tim gitu. Ya, memang nggak dapat dipungkiri kita as a software engineer ya, bener ngoding, tapi kita working as a team juga gitu kan. Nah, kita udah bahas soal mindset tadi, dan hal yang gak kalah pentingnya kan juga soal karakter dan personality kita juga kan, Mas. Tadi, again, kita working as a team gitu, dan lebih spesifiknya, aku pengen ulik nih sih, apa kayak, dan juga bahas lebih spesifik ke arah soft skill kali ya. Tadi kan mungkin kebanyakan software engineer fokusnya ya udah technical thing. Aku bisa ngoding kelar gitu. Aku bisa ngoding PR lancar-lancar aja udah done gitu kan. Tapi mungkin ada hal lain yang nggak dipikirin adalah soal soft skill kita nih. Nah, soft skill apa aja yang biasanya menurut Mas Ibe itu kayak penting gitu untuk kita bekerja as a software engineer gitu. Apapun itu, interaksi kita dengan produk, tim desain, ataupun kepentingan kita untuk apa ya menggapai karir journey yang lebih tinggi lagi gitu. Pasti ada hal nggak cuma technical doang gitu, I think. Iya gak sih? Ya, betul. Kalau menurut gue pertama adalah lu skill komunikasi. Karena jujur aja, gue jarang nemu software engineer yang komunikatif. I see. Ya, gue pernah kerja sama orang yang pinter banget, asli pinter banget. Gue pun kadang-kadang ngomong kayak nggak ngerti gitu, cuman dia nggak bisa menjelaskan maksudnya dengan baik gitu. In one go. Jadi kayak gue harus bantu ngulik, bantu berkomunikasi gitu. Jadi kayak ya kayak gue juga gimana nih maksudnya, gimana ya, kok agak bingung ya. Tapi ujung-ujung ngerti gitu, karena ya emang cara berpikirnya cepat gitu, emang dia pinter banget gitu. Nah, ini juga keuntungan gue, karena dulu gue di Fakultas Ilmu Komunikasi ya, gue diajarkan bagaimana caranya berkomunikasi dengan baik. Jadi kayak, dan gue pun merasa gitu, kayak waktu orang ngajarin gue, kayak kalau ada kecepatan atau kayak istilahnya susah, gue berusaha mensimplify orang yang nanya ke gue. Mungkin dengan analogi, dengan apa, kayak gitu, kayak ya mungkin apa ya, paling salah satu contoh sederhana ya, banyak PM yang nanya kayak, yang dimaksud dengan request API itu kayak gimana sih? Ya lu kasih aja perumpamaan. Nih nanti waktu kita tekan tombol login atau tekan tombol request, itu kita ibarat lu duduk di restoran, ada pelayan, ada servernya kayak gitu. Jadi pesanan kita dicatat, nah itu fase apa. Nah, lu analogi seperti itu untuk membantu lu komunikasi gitu. Karena ya kadang-kadang kalau orang nggak ngerti kan banyak yang diem, ada yang apa, lu nggak pernah tahu karakter orang itu kayak gimana kan. Ada yang diem, tapi ujung-ujungnya nggak ngerti, daripada nanti salah, mendingan kayak kita ekstra aja kerja di depan, kita pastiin semua orang itu ngerti dengan maksud yang sama ya. Itu salah satu skill yang penting, komunikasi. Kedua adalah ini gue nggak tahu gue doang, tapi beberapa lah anak-anak muda zaman sekarang, gue merasa kayak apa ya, lebih ke aduh gue capek, nanti dulu ya, apa segala macam gitu. Maksudnya ya gue juga ngerti kadang-kadang gue capek, tapi kayak untungnya adalah lu ngomongnya sama gue gitu, kayak gue kayak ya udah ya capek, istirahat gitu. Emang kita butuh istirahat, cuman kayak lebih nggak tahan banting lah kasarnya kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi sih ke karakter. Lu harus bisa nunjukin kayak oke, gue bakal jadi lu jangan nunjukin nilai negatif lu dulu dengan ngomong gue capek. Kalau gue di posisi itu, gue akan kayak oke, ini pekerjaan yang banyak, gue harus analisa ulang, ya lu kasih cuap-cuapnya dikit lah gitu. Tapi intinya adalah lu minta waktu buat istirahat gitu. Karena gue pun kayak gitu. Oke, ini meeting udah terlalu lama, misalnya kita gimana kalau kita take 5 dulu, take 10, kayak minum kayak ke toilet, atau ada yang mau isoma, kayak gitu, nanti kita lanjut lagi, siapa tahu kita punya perspektif baru gitu. Tapi jangan lu selalu bilang kayak, aduh capek deh, aduh ini deh, aduh itu deh gitu. Jangan banyak ngeluh gitu kayak. Biasanya identik sama Gen Z kayak gitu, Mas. Ya, itu beberapa terjadi gitu. Cuman kayak tapi gue juga nggak bisa nggak bisa, ya gue memaklumi juga karena emang zaman sekarang semua serba instan dan serba gampang gitu. Kalau zaman dulu kan semuanya lebih susah gitu, kayak dulu mau janjian kayak lu harus telepon ke rumahnya atau harus main ke rumahnya, harus janjian. Kalau sekarang tinggal WA, selesai, kesini ya jam 5 gitu. Jadi kayak everything takes for granted gitu, kayak ini juga penting sih tentang etos kerja ya. Jadi kayak lu kemanapun ya, apalagi kalau lu masih baru, lu masih apa, lu harus bisa kayak
menunjukkan bahwa lu punya etos kerja yang sangat tinggi, etos kerja yang bagus. Karena lu jago pun, kalau etos kerja lu nggak bagus, belum tentu orang mau kerja sama lu gitu. Gue mending sama orang yang etos kerjanya tinggi dan gue bisa percaya gitu. Nggak apa-apa dia ngasih 20-30%. Karena ya namanya juga dia masih belajar, masih baru gitu. Lu dalam belajar kan ada prosesnya. Ada ups and downs-nya, ada salah, ada bener, ada lu belajar, ada lu realisasi gitu. Ups and down proses. Tapi trennya itu cenderung meningkat kan yang lu pengenin. Sehingga lu berkembang nantinya. Kayak gitu, lu belajar ups and down ya, tapi trennya dalam kurva itu naik, jadi pengetahuan lu semakin banyak. Emang kadang-kadang lu ngalamin setback, gue pun juga gitu belajar, anjir ini maksudnya apa, gue kagak ngerti. Gitu. Cuman ya gue takes time, istirahat, oke, gue belajar lagi, besoknya siapa tahu lebih ini. Mungkin teman-teman di sini semua pernah ngalamin tuh, codingan error, besoknya gue lihat, alah masalahnya cuma gini doang gitu. Ya itu kan lu harus istirahat, lu harus punya kontrol terhadap diri lu, kayak gitu. Jadi ya itu sih beberapa apa ya kiat-kiat lah ya untuk profesi software engineer. Gak tertutup sih untuk semuanya lah, lu harus punya hal-hal itu. Itu nilai-nilai yang gue percaya untuk lu bisa grow ke depannya gitu. Oke. That's very interesting point dan kurasa penting buat teman-teman juga pahami gitu dan punya. Oke, sebelum kita ke sesi Q&A ada satu lagi sih yang pengen aku ulik nih. Hal yang gak kalah menariknya juga untuk dibahas tuh kayak soal mentalitas nih Mas, kayak karena kalau gak ada dipungkiri di industri tech ini itu rentan banget sama yang namanya imposter syndrome gitu kan. Nah, kayak kalau kita lirik kanan kiri, anjir, kayak jago-jago banget, keren banget gitu kayak. Selain itu, kita juga as software engineer, ya tadi sempat disinggung, kerap kali nemu banyak bug, error, segala macam, debugging, solving error, dan segala macam gitu. So, my question is, what kind of mentality yang baiknya kita punya gitu as a software engineer? Mentalitas seperti apa gitu ya, kayak yang baiknya gitu kayak kalau once kamu punya ini itu bakal bikin kamu bertahan dan lain sebagainya gitu karena ya again tadi di industri tech ada imposter syndrome gitu kemudian kita banyak banget mengalami up and down and ketemu error segala macam yang bisa bikin stres juga gitu kan. Nah ya mentalitas seperti apa gitu sih Mas? Ya mentalitas yang seperti apa ya kalau menurut gue ya lu jangan menyerah gitu. Ya, lu dapat masalah ya semua kerjaan pasti akan ada masalahnya. Nggak cuma software engineer doang, siapa tahu ya dokter juga ada masalahnya. Emang lu kata, waduh nih lambung ginjal lu udah cacat nih. Nggak bisa, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan nggak gitu. Mereka tetap nyari jalan kan. Dan ya kita juga harus seperti itu. Kayak lu dapat masalah. Oke, gue bahas secara teknikal dulu. Lu dapat masalah. Masalahnya tuh lu harus kecilin scope identifikasi lah. Lu cek satu-satu function lu. Function kan cuma input output sesuai gak? Lu harus teliti gitu. Makanya gue bilang, lu tahu flow-nya, lu tahu konsepnya gitu. Karena banyak orang gak ngerti konsepnya, langsung nyemplung, langsung belajar framework. Nah, itu juga agak bahaya tuh kalau menurut gue gitu. Jadi kayak belajar itu lu harus mulai dari konsepnya gitu. Karena tujuannya untuk hal-hal seperti ini. Lu tahu kayak, oh ya ini proses rendernya gimana, render cycle-nya gimana, dari business flow, ini flow-nya kayak gimana, expected atau tidak. Kalau dari technical kan kita tinggal cek doang nih, sesuai gak function-function yang kita panggil secara business flow atau secara codingan kita lah gampangnya, sesuai gak sesuai dengan ekspektasi gitu. Mungkin 99% itu kelar dengan itu, 1%-nya kadang-kadang ya flaky lah, entah terjadi di beberapa kondisi tertentu atau apa ya, itu gue juga nggak tahu, maksudnya kayak itu sangat beragam lah variabelnya, tapi ya balik lagi kan itu kemungkinannya kecil lah kadang-kadang. Nah, kalau dari mentalitas adalah ya lu harus punya apa ya? Lu harus punya disiplin yang tinggi. Maksudnya gini, kayak ya lu kerja itu kebanyakan berpikir. Dan ketika lu berpikir, lu menguras energi. Lu harus punya kontrol diri yang bagus. Makanya lu harus disiplin. Lu tahu batasannya. Oke, ini limit gua. Kadang-kadang kan lu suka nggak dibak, 5 menit lagi deh, 5 menit lagi. Ujuk-ujuk sejam, 2 jam. Tiba-tiba jam 11 malam. Lihat jam lagi, udah jam 2. Kayak dikit lagi nih. Ujuk-ujuk matahari nanti terbit. Kayak gitu kan ya. Lu jangan paksain gitu. Lu tahu kapan waktu untuk stop. Lu save gitu. Kalau perlu lu komenin code lu gitu. Ya itu salah satu caranya juga gitu. Tapi ya gua kalau misalnya masih nggak ditemuin masalahnya ya tinggal lu laporin ke tim lu gitu. Oke, gue nemu masalah ini nih, lu share dengan orang lain. Itulah gunanya bekerja dalam tim kan, saling membantu kayak gitu. Karena lu nggak akan pernah tahu gitu kapan lu butuh bantuan tim lu, kapan tim lu butuh bantuan lu. Gitu. Jadi terbuka dan balik lagi ke skill yang sebelumnya, lu komunikatif lah terhadap teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi kayak kalaupun lu udah ngomong komunikasi sama tim lu, pasti kan mereka akan melakukan trade-off. Kita pending ya feature-nya.
atau oh ya kita kurangin deh atau kita rubah deh kalau ada kesulitan secara teknikal. Karena at the end of the day, kalau menurut gue ya, teknologi itu cuma ngebantu doang. Yang pentingnya kayak lu harus, kalau gue lebih menganggap bisnis itu di atasnya. Teknologi itu cuma mobil atau kendaraan untuk mencapai tujuan bisnis lu. Gitu. Jadi kayak gue nggak terlalu lama technical side-nya oke, satisfy requirement bisnisnya, dari performance, dari correctness gak ada masalah gitu, ya go for it gitu. Gue lebih nggak saklek lah, nggak yang kayak ada beberapa harus orang mungkin pakai yang ini harus gitu. gini, harus gini gitu. Nah, gue lebih kayak that tujuan bisnis akhirnya itu apa sih? Because at the end of the day kayak ini cuma bisnis itu about making money, making useful product yang orang mau invest, yang orang mau beli gitu kan. Ya kalau lu buat sebuah barang yang teknologi keren tapi nggak berguna ya kan juga put on waste ya, sayang gitu. Agree. Oke, cool. Oke, nice. Ini juga udah nggak kerasa ya kita ngobrol udah lumayan lama. Tapi aku juga pengen interaktif sama teman-teman nih Mas. Jadi kita coba, I think kita coba jawab 3 pertanyaan dulu dari teman-teman ya. Let me share my screen. Nah, ini kita coba bahas nih. Ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kita bahas 3 pertanyaan dulu deh sebelum kita lanjut ke sesi talk show berikutnya. Wow, oke, lumayan banyak yang tanya udahan. Kenapa anonimus semua ya? Ini tidak mau menunjukkan diri atau gimana nih? Aduh, ya sudahlah. Jangan malu-malu guys, tunjukkan aslimu, tunjukkan warna aslimu. Iya guys, oke. Nih, mungkin kita yang pertama kali ya Mas ya. Apa suka duka berkarir di dunia IT dan apakah better dari dunia entertainment dalam kurung film? Gitu. Oke. Iya ya. Jadi ya dulu gue emang pernah berkarir dalam dunia entertain. Cuman gue menemukan apa ya? Menurut gue ketenaran itu bukan untuk semua orang dan bukan untuk gue gitu. Kayak gue nggak tenang gitu kayak jalan kayak diminta foto, diminta apa. Gue lebih happy jadi orang biasa aja lah kayak gitu. Jadi kayak ya dukanya adalah lo nggak punya privasi atau apa segala macem. Sukanya entertain adalah ya it pays really well gitu. Cuman ya itu mau bertahan sampai kapan? Karena entertain itu kan menghibur. Lu ada hiburan, ada juga kebosanan gitu. Kayak contoh gampangnya tersanjung sampai 7 gitu. Kayak emang lu nggak bosan lihat Anjasmara gitu. Ya, itu kan zaman dulu ya salah satu contohnya. Gitu. Jadi akan ada lu naik, akan ada lu redup gitu. Tapi kalau lu berkarir menggunakan pikiran, itu lu akan cenderung naik dan lebih lama turunnya. Gitu. Karena bukan based on looks, bukan based on apa gitu. Dan beberapa entertain di sana artis-artis, aktor-aktor, aktris-aktris atau influencer yang bisa bertahan adalah mereka yang menggunakan pikiran mereka gitu. Mereka yang punya visi lebih panjang gitu. Itu juga penting gitu. Tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka berkarir di dunia IT. Oke, terus ada anonimus lagi ya. Antara hard skill dan soft skill, mana yang lebih penting? Atau harus balance dua-duanya ya? Oke, ya. Gimana proporsinya gitu? Mungkin ya. Ini pertanyaan actually bagus ya. Of course, jawaban yang paling ideal adalah jawaban yang paling gue sebutnya diplomatis adalah balance antara dua-duanya. Finding the right balance-nya. Balance itu definisi balance lu gimana sih? Apakah 60% soft skill, 40% hard skill, atau berapa sih balance menurut lu gitu? Jadi lu harus tahu balance-nya. Jadi gue akan lihat kebutuhan dari kantor gue adalah orang yang seperti apa gitu. Jadi kenapa gue bisa jadi senior engineer, salah satunya adalah karena waktu itu gue mengambil inisiatif untuk melakukan kerja lebih. Karena gue merasa kayak gue tahu ini pekerjaan agak gak ada yang connect antara produk dan bagian front end waktu itu. Jadi kayak gue step up, gue kerja ekstra gitu. Dan kayak gue di waktu itu kayak kan sering kan nanya, ini ada yang mau bantu nggak apa segala macam. Gue lihat gak ada yang ambil inisiatif, tapi gue ya udah deh, gue coba aja gitu. Karena gue tahu sekompleks apa ini, gue sadar gitu. Ini pekerjaan yang susah gitu. Dan kalau orang salah gitu, itu bakal berabe gitu. Jadi kayak ya gue ekstra kerja dari situ. Jadi ya dilihat mungkin sama jajaran manajemen, akhirnya gue dapet promosi gitu. Tapi ya antara hard skill dan soft skill ini lu harus cari balance-nya. Sebenarnya lu harus balance antara dua-duanya, tapi lu harus nentuin sendiri. Yang lu harus cari itu definisi balance-nya itu seperti apa. Karena bisa jadi beda-beda ya Mas ya?
exactly gitu kan, gue Ya, nggak ya, tahu ya, nih ya. kantor lu ngeliatnya mana gitu. Kalau lu udah oke di hard skill ya lu tinggal okein soft skillnya, atau kayak kalau lu merasa kayak pekerjaan lu lebih banyak soft skill sebagai kayak misalnya lead engineer atau engineering manager lebih banyak soft skillnya, ya lu gedein di soft skill gitu kan, yang tahu balance-nya lu sendiri I gitu. see. Oke, Oke. semoga Cool. menjawab. Satu lagi Lalu mungkin, Mas. bagaimana Ya. ya bagaimana untuk meminimalisir terjadinya burnout saat belajar? Ya lu main, udah selesai, atau lu melakukan hiburan lah gitu. Because gini, ya 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 maksud gue, kita kan manusia men gitu, lu nggak bisa di force setiap hari pulang kerja belajar apa segala macem. Gue belajar seenaknya dewe gitu, kapan gue belajar ya itu gue belajar gitu, even waktu saat kerja gitu. Dan ketika lu suasana hati lu lebih happy, ilmu yang nyerap lebih banyak. Ya, Itu pengalaman agree. gue. Ya, ya. Tapi tiap orang beda ya gitu, gue nggak bisa ngomong gitu. Ini purely opini dan pengalaman gue gitu. Jadi kayak lu jangan paksa lah kayak gitu. Siap. Jangan ngoding mulu, Gitu. guys. Ya jangan kebanyakan ngoding will kill you. Jadi jangan. Kapan waktu yang pas untuk mulai jadi profesional Setelah setelah masa masa belajar? belajar. Actually Oh, ini pertanyaan bagus. Ya, ini pertanyaan bagus. ya, ya, ya. Uh, kalau gue jadi lo, gue akan, ketika jawaban dari gue adalah ketika gue merasa cukup belajar gue. Ketika gue merasa cukup, gue perbaikin portofolio gue langsung apply. Nanti di interview itu akan kelihatan kekurangan dan kelebihan lu apa. Karena bukan lu yang menilai, tapi lu punya second opinion dari panel-panel yang interview lu. Ya kan? Yang ngapain lu pusing-pusing mikirin orang interviewnya aja. Atau lu juga dapat pengalaman interview gitu. Karena interview itu kan ada hoki-hokian, ada yang kayak awal-awal lu belum panas, lu masih bingung, tapi kan ada pattern-nya kayak gitu. Itu bisa dipelajarin gitu. Jadi menurut gue kayak gitu, kayak kalau lu merasa cukup, lu udah bisa nge-cover semua pertanyaan di internet, dan lu kayak gue coba iseng-iseng gitu. Itu gratis kok gitu. Interview kan gratis kayak gitu. Ya, ya, ya. Oke. Oke, cool. Kita coba beralih ke berikutnya aja. Bentar, stop share dulu. Nah, right. Iya, sekali lagi disclaimer buat teman-teman yang mau nanya langsung juga nggak apa-apa ya, ntar raise hand aja, nggak harus lewat Slido. Ini Slido rata-rata anonimus, memang dasarnya suka ini ya, malu atau gimana? Nah, aku ada follow up question, Mas, pure dari diriku sendiri sih. Tadi kan ngomongin soal kayak harus merasa cukup. Nah, pertanyaannya adalah kayak gimana kita menentukan kita tuh cukup gitu? Karena menurutku tuh tricky ya, karena di satu sisi kayak aku udah belajar ini belum tentu cukup gitu, tapi mungkin bagi orang lain udah cukup. Maksudnya kayak parameter dan indikator kita tuh cukup itu apa gitu? Oke, pertanyaan bagus. Kalau berdasarkan pengalaman gue adalah gue belajar berlebihan atau gue kerja berlebihan ketika itu sudah mempengaruhi kehidupan pribadi gue. Gue nggak punya waktu buat ketemu teman-teman gue, ketemu orang tua gue. Gue juga makhluk sosial loh. Gitu, gue punya kehidupan di luar kerjaan dan belajar gitu. Maksudnya it's a good thing, tapi kayak kalian batasi juga gitu. Intinya adalah apa? Disiplin kan. Mengatur waktu itu kan, manajemen waktu bagian dari disiplin gitu. Sampai kayak kadang-kadang nggak bisa tidur, nggak bisa apa, mempengaruhi lah kehidupan sosial lo. Dan terutama untuk front end ya, gue pengen highlight ini. Front end itu kan cepet banget ya, setiap hari ada aja JavaScript ngeluarin library baru, framework baru lah, update-nya apa segala macem. Ya, kalau gue untuk mencegah itu adalah gue cenderung orang yang wait and see. Maksudnya gini, kayak gue nggak akan langsung. Dia booming atau gimana, Mas? Ya, gue even nggak nunggu booming, kayak gue nunggu booming kan gampang ya, tinggal banyak yang pull, banyak pakai apa segala macam, itu booming. Tapi efek dari abis dia booming, apakah dia punya market share yang bagus, apakah punya apa segala macam, karena ini kan kejadian juga sekarang gitu. Kayak ya kalau untuk web rata-rata dominasinya React lah, dan subscription-nya yang kayak Next.js kayak gitu-gitulah. Lu pelajarin hal baru dan lu invest sesuatu, lu ngabisin energi, ngabisin waktu, ngabisin banyak lah yang lu korbanin gitu. Is it a good investment, pertanyaannya? Nah kan belum tentu gitu. Kayak kalau lu belajar ujung-ujungnya kayak ini, ya jadi kayak gue take it slow, kayak gue lihat aja. Ya maksudnya bukannya gue anti belajar ya, tapi kayak gue baca, oh konsepnya karena ini, dia diciptakan karena ini. Balik lagi, lu belajar dari konsepnya. Oh konsepnya itu karena ini, dia diciptakan karena ABCD, ada suatu partikular masalah yang pengen tim library itu coba solve kan, biasanya kayak gitu. Nah tapi kita lihat aja nanti
waktu dites di launch di pasaran apakah berhasil atau tidak gitu, apakah booming atau enggak, karena ya karir lu bergantung sama ini gitu, lu salah belajar, lu salah apa segala macam ya berabe juga coy. Oke. Gitu ya, makanya gue lebih ke sisi yang lebih konservatif lah kalau belajar. Gue lebih wait and see dulu teknologi kayak gimana sih, impact-nya atau apa, gue akan lihat dulu gitu. Dan gue sangat picky gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, aku juga kalau lihat dari background-nya Mas Ibe gitu kan, beberapa juga ada yang riset gitu. Nah, biasanya itu untuk menentukan kayak, okay, this kind of technology is relevant to support the business. Itu apa aja yang biasanya, proses apa aja yang biasanya dilakukan ketika research segala macam, pada akhirnya oh ini oke nih untuk menentukan oh kita pakai ini segala macam yang bakal bisa bikin support bisnis kita. Itu biasanya gimana Mas Ibe dan prosesnya seperti apa? Support bisnis ya. Sebenarnya kalau dari bisnis itu mereka nggak terlalu peduli terhadap teknologi apa yang kita gunakan gitu. Tapi kayak salah satu indikatornya adalah lu lihat lowongan. Paling banyak dibukanya pakai apa? Apa bahasa yang mereka pakai? Apa framework yang mereka pakai? Atau apa library yang mereka pakai? Ya lu belajar di situ gitu. Karena ya buat apa kayak lu kan di front end nih. Front end kan ada web, ada mobile gitu. Ya mobile juga kebagi lagi, ada yang hybrid, ada yang native gitu. Ya lu sekarang cari engineer yang native iOS gitu ya susah apa gitu, lu bayangin aja gitu. Itu kan berarti demand-nya selalu ada gitu. Makanya ada hybridnya. Jadi kayak apa namanya, in a way kayak mereka kan nggak peduli tuh tim bisnis kayak gue mau buat pakai Flutter ya, gue mau buat pakai RN ya, mereka kayak yang penting barang gue jadi gitu. Nah jadi kayak salah satu patokannya gue lihat lowongannya banyak apa enggak gitu. Ya itu hal yang sederhana tapi emang berpengaruh. Lu pengen pastiin kan bahwa pekerjaan yang lu ambil ini bisa memprovide lu berpuluh-puluh tahun, 10-20 tahun ke depan lah gitu. Jadi kayak investasi belajar yang lu lakuin itu adalah hal yang tepat gitu. Makanya kayak gue sebenarnya language agnostik sih, kayak apapun ya oke ya belajarin aja gitu. Cuman kayak kebutuhannya, partikular kebutuhannya itu apa gitu. Mungkin karena background gue dari produk ya, jadi kayak gue mikirnya itu teknologi itu cuman alatnya doang gitu. Yang penting adalah produknya mau jadi apa gitu. Oke, ya. Iya. Oke, cool. Nah, aku pengen bahas lebih kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu soal self-taught engineer gitu ya, Mas ya. Nah, karena aku rasa juga apa ya, stand out software engineer atau kayak engineer yang kutemui mereka tuh jago-jago, mereka sebenarnya adalah yang bisa teach themselves how to be relevant into the industry gitu kan. Ngajari diri mereka sendiri gitu. Maksudnya kayak nggak rely on orang lain gitu. Maksudku ya tetap kita butuh orang lain, tapi nggak ketergantungan itu gitu. That's why mereka biasanya lebih ke self-taught gitu kan. Dan hal ini juga relate gitu sama kebingungan teman-teman kali ya gitu, kayak mesti salah satu hal kebingungannya biasanya kayak oke, aku mau jadi self-taught engineer tapi mesti belajar dari mana gitu. Kemudian habis belajar ini tuh belajar apa gitu. Kemudian Ya. kayak apa ya, kayak kebingungan-kebingungan itu aku rasa ketika aku coba observasi banyak ditemui teman-teman gitu. Nah, dari Mas Ibe sendiri gitu, ketika ya tadi kan juga ngomongin soal oh aku belajar ketika aku suka segala macam, aku belajar juga picky gitu kan. Nah, gimana nih Mas gitu kayak selama menjadi self-taught engineer gitu, kayak aku nggak tahu mungkin strateginya atau kayak apa sih hal yang seenggaknya kamu mesti punya ketika kamu mau self-taught dan ya belajar cuma bergantung ke dirimu sendiri. Nentuin roadmap belajarnya pun kamu sendiri juga gitu. Is there any tips or something you want to say? Ya, soal itu. Oke. Ini pertanyaan bagus nih. Kalau gue pribadi adalah, gue orang yang nggak suka sama tutorial. Oh. Maksudnya bukan gue anti tutorial, tapi tutorial itu menurut gue kurang tepat untuk yang mau belajar. Jadi sebenarnya lu balik lagi, lu belajar itu harus dari konsepnya dulu gitu. Karena sama aja kayak bangunan gitu. Lu pondasinya udah kuat atau belum? Kalau di atasnya, tutorial itu kan layer di atas konsep. Gitu, dari konsep, Di atas lu konsep. berangkat ke praktek, ya kan? Praktek itu kan ada tutorial, ada apa segala macem, ya kan? Kalau dari apa namanya pondasinya aja udah berantakan, bangunan di atasnya nggak akan kuat gitu. Lu akan gampang kayak nanti kok gini, kok gitu gitu. Jadi kayak lu bisa kalau gue adalah lu menentukan
apa yang lu ingin pelajarin. Let's say di sini front end ya. Oke, front end itu apa sih? Ya. Gitu ya. Of course lu belajar dari HTML, dari CSS, dari JS ya. Lu pelajari bahasanya dulu tuh JS. Lu make sure lu jangan langsung jam ke apa sih frameworknya, misalnya ke Vue atau ke React lah gitu. Jangan lu langsung gitu, tapi dari dasarnya dulu gitu. Buat web dari dasar apa segala macam. Nanti lu pelan-pelan lu refactor lu apa segala macam gitu. Emang kok lama ya kesana prosesnya ya. Tapi ya nanti perlahan lo akan mengerti kan. Kenapa? Lu belajar dari basicnya gitu. Ketika lu nanti udah dibungkus-bungkus sama framework, sama library lah, sama apalah gitu, lu nggak akan kehilangan arah. Karena apa? Lu tahu basicnya gitu. Ya. Terkait lama ya emang itu proses dari belajar, jadi nikmatin aja gitu. Even kayak kadang-kadang, oke lah boleh kadang-kadang lu jam langsung, oh ya gue asal tahu pakai apa segala macam. But kalau ada waktu luang, lu liatin lagi cara kerjanya gitu. Ya gue pun juga gak yang apa ya, nggak yang anti banget sama langsung pakai apa segala macam. Gue pun melakukan langsung pakai, tapi gue lebih senang kalau gue tahu apa yang gue tulis, apa yang gue kontribusikan ke code base. Karena ya kalau enggak ya buat apa gitu, lu cuma mengkopas itu ya. ChatGPT juga bisa sekarang, OpenAI, ChatGPT bisa kan ngelakuin hal kayak gitu ya. Apa bedanya gitu, kenapa mereka harus lalu gitu. Tapi kayak kalau lu bisa mendefinisikan apa sih ini function ini ngelakuin apa sih, atau kayak komponen ini ngapain sih gitu ya, itu kan itu beda gitu. Jadi ya lebih lu sortir lah, dan jangan kayak semua tutorial lu baca atau semua tulisan orang lu baca gitu. Lu pick aja yang cara penyampaian cocok sama lu. Karena nanti lagi ini lucu nih, di kuliah gua di ilmu informasi dan perpustakaan itu ada namanya apa sih, kayak semacam information overload deh. Ketika lu dihadapkan dengan beberapa banyak informasi, lu akan cenderung close dan menolak semua informasinya. Kayak lu pusing mentang-mentang. Dan justru nanti lu kehilangan minat gitu. Jadi kayak lu cari cara penyampaiannya gitu, lu baca scanning aja nih, kayak lucu nih gue belajar dari sini, lu coba nggak cocok ya lu cari orang lain second opinion. Jangan lu semuanya lu bacain lu apa segala macam, jangan gitu. Tapi lu harus cari orang yang sama dengan proses belajarnya dengan lu. Nah itulah PR yang susah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau ngomongin kalau kita tadi ya, yang penting fundamental dan foundationnya dulu. Itu sebenarnya ngarah ke yang tadi Mas Ibe sempat singgung nggak sih, soal learning apa framework agnostik gitu, bukan atau language agnostik gitu. Iya nggak sih, kayak itu bakal ngaruh ke sana gitu, kayak terlepas apapun kondisinya pada akhirnya gitu ya. Kita ya as software engineer, kita problem solver gitu. Terlepas apapun tools, language, framework, library yang kita pakai gitu. Kalau kita udah dapat tuh foundation dan fundamental yang tadi Mas Ibe singgung, itu kita bisa kemana aja ya sih tadi pada akhirnya gitu gak? Ya betul. Jadi gini, ketika lu dikasih kerjaan itu karena lu pengen buat sesuatu, misalnya lu buat produk, dan produk itu ada masalahnya. Kayak lu misalnya gini deh, apa ya, contohnya adalah kayak lu mau bangun rumah ya. Rumah 2 tingkat, permasalahannya adalah rumah tingkat gitu. Gimana cara usernya, orang yang punya rumahnya nih, bisa dari lantai 1 ke lantai 2. Lu bisa pakai lift, lu bisa pakai tangga monyet, tangga spiral, tangga apapun lah gitu. Ya, atau kayak lu bisa pakai rem atau apa, eskalator lah apa segala macam. Nah, alatnya itu lift, eskalator, tangga itu merupakan framework-nya, tapi kayak pola pikir untuk gimana caranya adalah orang harus berjalan dari 1 ke 2. Mereka harus defy gravitasi. Caranya gimana itu kan pola pikirnya gitu. Jadi That's kayak good analogy. Ya, kayak lu harus bisa di fitur itu lu bisa harus nangkep, lu harus translate. Oh, maksudnya tuh kayak gini. Instead of lu harus gua harus gini. Kayak contohnya kayak lu dapet fitur kayak filtering lah, misalnya kayak lu buka mobil 1 2 3, lu filtering lah. Lu kan pasti kan ada kayak filter by brand, Honda, Toyota apa segala macam. Kan kalau lu mau buat halaman itu lu harus pasti nyimpen state-nya tuh, mereknya, tahunnya, bahan bakarnya, transmisinya, dan lain-lain kayak gitu. Itu kan kalau orang mau buat fitur itu lu harus, biasanya kalau gue sih udah kebayang kalau gue gue butuh state ini akan gue simpen. Nah, tinggal pertanyaan teknisnya nanti mau simpen di mana, di URL kah, di local state kah, di mana lah, anywhere lah gitu ya. Tapi ya at least lu udah bisa kebayang apa yang orang itu masalahnya tuh apa dan gimana cara lu achieve-nya kayak gitu. Kebayang sih. Sip.
Aku ada follow up question Mas dari statement tadi Mas Ibe gitu kan. Mas Ibe tadi share dan mention soal apa yang didapat di kuliahnya gitu ya, di ilmu informasi dan perpustakaan itu. Soal information Mm-mm. overload gitu. Dan itu menurutku jadi tantangan sendiri bagi kita sekarang gitu. Karena bayangin aja, kita tuh sekarang ada di suatu era di mana kayak informasi tuh banyak banget gitu. Kayak bukan kita yang nyari informasi, tapi informasi yang nyari kita gitu. Oh, Ya, you get the idea gitu. Kita, ya, ya apalagi sekarang kayak bakal overwhelm gak sih kayak ada TikTok, YouTube Short, Instagram gitu. Kayak semua itu informasi gitu. Jadi kayak kita bingung banget dan pada akhirnya mungkin bisa ngarah ke sana tadi yang sempat Mas Ibe bilang gitu kayak information overload gitu. Yang semula kita fokuskan untuk oke, aku mau belajar, aku mau pada akhirnya bisa relevan di industri gitu. Tapi karena adanya information overload-nya jadi suatu distraksi yang mengganggu banget gak sih sebenarnya? ya. Of course sih ya. Tadi kayak gue sering bercanda ya sama teman-teman gue adalah, gue jawab aja nggak tahu. Karena enak men, kadang-kadang jadi orang yang nggak tahuan. Nggak tahu, Oh, kita lihat aja nanti ke depannya. Gitu. Ya ya. itu salah satu coping mechanism gue lah untuk menghadapi information overload itu. Cuman ya Ah, emang iya. bener hal-hal kayak gitu terjadi. Itu balik lagi poin tentang lu harus punya disiplin dan kontrol diri yang kuat. Gitu, lu tahu kapan lu harus Balik lagi berhenti. ya. Gitu ya kan, lu harus punya kebijaksanaan lah untuk itu. Dan ini bukan untuk software engineer, tapi untuk semua bidang. Lu harus tahu Ya. kapan harus stop, lu tahu kapan harus rest gitu. Disiplin Hmm, kuncinya. I see. Oke, cool. Oke, aku pengen balik lagi ke soal belajar nih Mas gitu kayak dan talking about balancing gitu. Tapi bukan yang seperti di Slido tadi, aku pengen bahas lebih deep lagi nih gitu. Kayak how do you balance gaining practical gitu. Maksudku kayak hands on karena nggak dapat dipungkiri gitu ya. Ketika kita kerja gitu, ada kita ngomongin soal technical gitu, theoretical knowledge dan juga practical knowledge gitu. Oke, kita as a software engineer pada akhirnya ya outputnya ngoding gitu. Kamu ngoding nanti keluar outputnya gitu. Tapi salah satu hal yang juga perlu kita pikirin adalah theoretical knowledge kita gitu. What I mean by that itu kayak semisal philosophical thinking kita yang kuat gitu. Kayak karena nggak dapat dipungkiri ya, kita nggak cuma ngoding doang kan. Pada akhirnya kita design a system gitu kan. That's why ada interview khusus tuh namanya sistem design gitu segala macam gitu. Nah, kalau dari jurninya Mas Ibe gitu ya, ngatur porsi antara kayak ya udah aku ngoding doang sama kayak aku memahami suatu hal yang teknikal tapi in a philosophical point of view gitu atau theoretical knowledge itu gimana gitu ngebalance-nya antara hal itu keduanya gitu kayak ya udah kita ngoding Oke. terus untuk mungkin memperkuat muscle memori kita tapi di satu sisi juga kayak jangan ngoding mulu mungkin gitu ada hal-hal yang nggak cuma soal ngoding doang gitu tapi lebih ke kayak how do you see a system in a whole perspective gitu di secara keseluruhan end to end gitu sehingga pada akhirnya bisa Hmm. come up with proper solution. Oke, pertanyaan bagus ya. Eh Ya. ya, kalau dari gue ngebalance out-nya adalah kalau proses gue adalah gue lebih demen proses yang sekuensial. Oke, Jadi gue sequential sambil bukan lihat paralel ini, ya. nggak bisa gue paralel gitu. Jadi gue sequence Oh. A, B, C, D Hmm. teratur gitu, in order gitu. Ketika gue ada salah, gue tinggal reflect balik ke langkahnya. Berarti gue belum sampai ke fasenya. Dan kayak Hmm. antara practical dengan teori. Nah, gue bukan orang yang teori-teori banget gitu. Kayak karena teori itu berdasarkan orang-orang kayak best practice A, best practice B, best practice C. Setiap orang punya opini masing-masing terhadap best practice. Dan setiap orang punya apa ya, opini dan apa sih kayak terjemahannya sendiri tentang suatu teori itu gitu. Hmm. Uh, ya menurut gua teori itu perlu lu tahu gitu. Gue juga belajar teori ya, tapi Hmm. Hmm. lu pelajarin untuk lu bisa tahu sejauh mana lu bisa break the rules. Karena kondisi di lapangan, apakah semua pekerjaan itu Hmm. 100% ke teori? Enggak. Lu berangkat dari teori. Di tengah jalan, lu nyimpang dikit dari teori, Ya. gitu di praktek ya lu nyimpang dikit. Ya asal lu tahu scope teorinya itu sampai mana, lu masih bisa gray area lah, di gray area, it's fine, you Hmm. do that gitu. Gak ada masalah gitu. Gue adalah seperti itu. Karena balik lagi, background gue adalah yang penting bisnisnya tercapai terlebih dahulu gitu. Ya. Adapun salah atau benar, ya at least lu deliver sesuatu dulu. Gue lebih Oke.
apa ya, lebih memihak yang seperti itu sih gitu. Of course nanti ada juga orang yang kayak oh ya semuanya harus teori, harus A B C D. Oke, itu apa namanya, ada juga beberapa orang yang kayak gitu. Cuman kalau dari gue sendiri, gue lebih kayak ya bisnis itu ya nomor, produk dan feature itu nomor satu sih. Kalaupun karena toh apapun yang kita buat nanti pasti akan ada suatu saat kita reflect, oh refactor, oh migrasi, oh apa segala macam. Tapi but at least lu itu harus ship cepet gitu. Nah, gue pun bukan belajar gak belajar dari artikel doang, tapi lu bisa belajar dari manapun gitu. Kayak gue banyak belajar dari ya gue nonton bola, ya gue belajar sesuatu lah tentang ya gue nonton bola. Ya lu lihat manajer-manajer top merotasi pemainnya, melakukan apa ya eksperimen ya, mereka berani bertaruh kan terhadap seperti itu. Gue juga harus melakukan hal yang sama. Dalam arti seperti ini, lu kan di Delman itu gue itu sebagai senior engineer dan kayak gue ada punya tim lah. Jadi kayak gue harus ngeliat nih kapasitas tim gue kerja sebagaimana, dan kapasitas SDM-nya tiap tahun tuh kan ganti-ganti, orangnya ganti-ganti kan. Kalau lu orangnya bagus-bagus semua, ya kan? Kalau lu orangnya bagus-bagus semua, itu enak tuh, gue seneng. Gue bisa buat feature yang kompleks, buat code-nya yang cukup kompleks lah, yang mikir 2 kali gitu, yang mungkin kadang-kadang meta programming code-nya gitu. Dan kita pernah buat itu gitu. Tapi kalau misalnya lu punya SDM yang terbatas, ya lu kan nggak mungkin buat hal yang susah gitu. Lu simplify, tapi quantity tiketnya lu banyakin gitu. Bukan yang sesuatu yang reusable lah, yang kayak bukan suatu komponen yang pinter lah ya. Lu buat something yang dumb aja. Tapi it works. Untuk apa tujuannya? Mudah di-maintain dan mudah apa? Lu harus adaptasi terhadap. Itu kan bagian dari adaptasi ya. Adaptasi terhadap kualitas SDM yang lu punya. Sama dengan pelatih bola, adaptasi dengan kualitas pemain yang mereka miliki. Kayak gitu. Jadi lu bisa belajar dari banyak hal sih. Kayak gue nggak terbatas di artikel doang gitu. Lu gimana caranya? Kebayang. Ya gak terbatas di dunia engineering doang. Jadi kayak lu tinggal cari aja cocok loginya aja men gitu. It works. Yang penting lu bereksperimen kan. Ya lu mencoba kan, lu bereksperimen, dan gue pernah gagal dalam eksperimen. Gue tahu konsekuensinya, tapi ya next time-nya gue lebih tahu gitu untuk berhati-hati kalau gue tahu batasan-batasannya gitu. Makanya gue bilang ya, gue pun sampai hari ini tuh masih belajar juga gitu. Tapi ya emang agak aneh sih gue belajarnya dari banyak hal gitu. Mungkin agak kaget kali lu denger gue belajar dari nonton bola gitu ya. Tapi itulah yang interesting. Maksudnya kayak ya jarang aku menemuin seorang software engineer yang kayak gitu. Itu kayak yang apa yang dibilang sama Steve Jobs apa ya? Connecting the dots gitu kayak. Kita sebenarnya bisa belajar dari banyak hal gitu kan. Dan paradoksnya adalah semakin kita belajar, semakin kita ngerasa tolol gitu gak sih? Dan itu yang ngebikin kita untuk terusan jalan. Dan juga rasa yang paling penting adalah curiosity, rasa penasaran itu juga yang bakal nge-lead kita untuk terus belajar dan terus-terusan improve dan pada akhirnya grow gitu as a software engineer gitu. Yes. Betul. Cool. Opposite-nya Dunning-Kruger effect. Oh iya, aku pernah dengar Dunning-Kruger effect. Skripsi gue tentang itu. Wih. Jadi apa tuh judulnya, Mas? Rancang bangun arsitektur informasi dalam website kalau nggak salah gitu ya. Basically kayak lu analisa aja UI UX dan penggunanya, kasarnya kayak gitu. Tapi ya itu lu harus bisa bekerja itu dengan visi ya. Lu punya visi, kayak lu tahu apa yang dari bisnis needs-nya. Karena gini, lu pernah nyadar gak kayak orang di industri bank, orangnya itu lagi. Teman-teman gue ngomong orang bank mah itu lagi, si A pindah ke BCA, B pindah ke BNI gitu, rotasi gitu. Farmasi juga seperti itu. Apapun lah, orang yang di industri spesifik kayak supply chain, orangnya itu lagi gitu. Pernah mikir nggak kenapa? Ya karena mereka udah tahu bisnis prosesnya, mereka udah biasa dengan bisnis prosesnya. Lu bayangin lu sekarang, lu engineer tapi tahu bisnis proses, tahu produk, value lu akan sebesar apa gitu. Mereka engineer yang lain cuma bisa ngoding, tapi lu bisa memahami bisnis proses. Iya, kebayang. Itu ningkatin banget value lu. Oh iya, dia bisa ini nih gitu. Itu bargaining power buat tuh untuk bikin kompensasi dan benefit dan lain-lain gitu. Itu jadi itu powerful gitu. Cuman often overlook, ke-skip sama orang-orang. Ya udah gue kerjain fitur aja gitu. Padahal kalau menurut gue kayak anjir, gue harus pelajari nih flow-nya, bisnisnya kayak gimana. Banyak orang yang kayak ya agak sayang gitu. Jadi kayak next time
dikasih requirement sama PM, coba deh kayak lihat take a deeper look gitu, mikir 2 kali gitu, atau lihat lebih jauh lah gitu, apa sih yang benar-benar dimaksud, bener gak sih flow awal kita dari ini tuh gimana cara barang kita itu bisa jualan, hal-hal seperti itu gitu. Teman-teman gue yang di farmasi soalnya kayak gitu-gitu lagi, yang di bank ya itu lagi orangnya, balik dari bank A pindah ke bank B, bank C, rotasi aja gitu. I see. Oke, cool. Jadi ini dariku kurasa dari objektif kita tadi yang kita define 3 dan pertanyaan yang aku udah coba ajukan, kurasa hopefully teman-teman bisa dapat lah ya intisarinya dan kebayang gitu ya. Karena udah komprehensif banget, kurasa masih B jawabannya gitu. Oke, kita beralih kembali ke sesi diskusi kali ya. Sebelum aku ke Slido nih teman-teman, ini di Slido udah main banyak pertanyaan baru sebenarnya. Tapi ada nggak yang mau nanya langsung gitu? Raisen, nggak apa. Kita kasih kesempatan nanti gitu. Nggak, gue nggak gigit Wih, guys. ada Mas Rehan. Rehan. Guys, Mas Rehan boleh langsung open mic aja. Dan ya, boleh kenalan dikit Mas, biar kita tahu nih ini siapa nih yang tanya gitu. Terus pertanyaannya langsung aja sampaikan. Halo semua. Zainal minta tolong di ini ya, hide spotlight biar kelihatan. Oke, ya boleh lanjut. Ya, Mas Rehan. perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Yakin, biasa dipanggil Rehan. Eh, jadi saya seorang sama juga self-taught engineer juga. Jadi Oke. eh, sekarang lagi training di sebuah digital digital service di Yogyakarta sebagai front end engineer. Wih, front end. Yeah. Sama-sama front end semua kan ya, bertiga ini. Pertanyaan saya ini nih, sebagai self taught ya kan, kita banyak sumber, salah satunya itu AI kan ya. Oke. Apa tanggapan Mas Ibe mengenai saya nih sebagai orang yang kecanduan GitHub Copilot ya, muscle memorinya kan lebih dikit nih karena kebanyakan tab doang. Apa Oh, ada tanggapan Mas complete-nya ya? Ibe ya mengenai hadirnya AI dalam critical thinking sama brainstorming kita. Kan kadang kita brainstorming itu gak ada teman karena kurang komunikatif, jadi brainstormingnya sama ChatGPT gitu. Oke. I see. Oke, Thank you, Mas. Rehan. Ya. Langsung dijawab aja, Mas Ibe. Mantap nih pertanyaannya. Kalau gue bilang ya, gue jujur aja, gue gak pakai GitHub Copilot, tapi kayak yang terpenting adalah kalau lu tadi muscle memory cuma tap aja, make sure lu ngerti terhadap kenapa dia ngasih solusinya itu, dan kayak lu always take a second look. Sama aja mungkin logikanya ketika lu ngelakuin pull request review. Nah, ketika lu melakukan pull request review kan kadang ada orang yang kayak cuma nge-scan apa segala macam, cuman cara gampangnya adalah lu understand mereka itu ngapain dan lu coba simulasiin di otak lu. Misalnya kayak buat lu ngelakuin kayak Copilot-nya, biasanya Copilot cuma function doang ya, kalau nggak salah, betul kan Han? Cuma function doang ya yang bisa di Kadang satu page. seringnya ini sih malah langsung bikin sama custom hook sama komponennya. Oke, ini lebih enak nih. Oke, lu berarti udah tahu feature ya kan? Kalau lu udah berani Iya, tahu feature-nya. Lu lebih gampang lagi, kayak lu tahu feature-nya, lu tinggal pastiin itu. Apakah pastiin it works ya. Ya, bukan cuma it works, bahwa opini dari AI itu sesuai dengan apa opini atau apa logik lu kalau lu ngetik sendiri. Satu itu. Yeah. Kalau ada perbedaan, ya lu harus lihat perbedaan di mana. Apakah dia punya cara lain, ataukah yang lu nggak ketahuin, ataukah dia salah dalam menginterpretasikan perintah lu, atau kan juga kemungkinan gitu. Jadi kayak sama aja kayak sebenarnya kayak mindsetnya itu lu harus approach-nya sama aja kayak lu melakukan pull request gitu. Gue selalu bilang ngeliatin PR itu gampang sebenarnya. Lu tahu feature-nya, lu bayangin lu akan ngoding kayak gimana gitu. Iya.
Seringnya di ini sih memang karena memang sering kurang strike, jadi ganti prom, ganti prom, ganti prom. Padahal kalau Ya, diketik sendiri, kalau kita ujung-ujungnya benar-benar ngerti ya, kita ngoding sendiri ya lebih cepat malah gitu. ya. Gue sih lebih, kalau gue pribadi ya, gue biasanya cuman kayak nanyain tapi dalam bentuk pseudocode. Karena menurut gue ya cara nulisnya gue punya konvensi sendiri. Kayak lu kan nggak mungkin tuh kayak dia ngikutin convention di code base lu atau kayak gimana lah gitu. Oh Agak iya susah iya kan iya. ngeset convention, pasti ujung-ujungnya lu ini. Jadi kayak gue lebih mikir kayak ya udah kasih pseudocode aja, gue pahamin pseudocode-nya, oh ini yang lu maksud gitu. Habis itu Oh iya. langsung gue translate manual kayak gitu ya. Tapi at the end of the day nggak apa-apa sebenarnya, kayak itu kan cuman ibaratnya apa ya? Kayak lu punya supir lah, lu bilang Pak tolong ya ke Tebet gitu. Lewatnya lewat mana gitu, instead of lewat mana gitu ya. Tapi lu tahu kan prosesnya, kayak gue pengen lewat sininya. Nah itu yang lu jaga gitu. Jangan sampai lu cuma tahu oh ya udah pasti jadi. Nah itu yang bahaya. Tapi lu keren lah. Maksudnya kayak gue yakin teman-teman yang di sini semua yang mau belajar tidak ada yang mindsetnya cuma kayak mau pakai doang gitu. Karena itu dibuktikan dengan kalian yang selalu datang ke acara-acara dari Probolinggo Front End dan di ngumpul-ngumpul di Gaterspace ini, bahwa kalian ingin belajar untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi itu salah satu parameter juga untuk gue untuk bisa menilai bahwa kalian bukan orang yang kayak asal pakai, asal selesai, asal apa gitu. Karena kalian di sini ingin belajar lebih gitu. Kalian ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu sih. Oke, thank you. Oke, Thank you, cool. Rehan, sama-sama. Jawab ya, Mas Rehan ya. Iya, iya. Oke, sebenarnya udah habis waktunya, tapi kurasa kita coba, karena startnya agak molor, kita coba satu pertanyaan lagi kali ya, Mas Ibe, boleh nggak? Ya, gue jujur aja, gue santai, gue nggak ada apa-apa, jadi kayak terserah kalian aja gitu. Oke, cool. Gimana teman-teman? Ini barusan ada beberapa yang open cam nih. Ada dari Mas Yansen. Ada siapa tadi ya yang sempat open cam tadi? Aduh, hilang orangnya. Saiful. Atau siapapun yang mau tanya. Gimana teman-teman? Atau kalau emang nggak ada yang mau tanya langsung lagi, aku bukain Slido-nya nih. Gimana? Kok ada kesempatan guys? Kapan lagi tanya langsung? Aka atau wis Mas Yansen. Oke. Oke, silahkan Mas Yansen, langsung aja open mic dan tanya. Halo Mas Dani, Mas Ibe, Mas Jain. Salam kenal semua. Saya Yansen. Saat ini sih sedang belajar aja mengenai front end. Ini juga aku dalam fase yang mungkin sama kayak Mas Ibe sebelumnya, switching career dari dunia marketing ke dunia teknik. Oh, mantap. Sebenarnya pertanyaannya lebih ke lebih ke pengalaman aja, dan udah ditanya di slide juga. Ini mau nanyain sebenarnya butuh berapa lama waktu yang dibutuhkan buat belajar biar terhitung sudah mulai masuk ke dunia software engineer secara profesional ya. Mungkin secara pengalaman Mas Ibe dulu butuh berapa lama waktu belajar yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk masuk ke software engineer. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, cool. Oke, Langsung aja ya, Mas. Ya, salam kenal juga. Thank you. Jadi begini menurut gue nggak bisa ngasih jawaban untuk lu. Tapi kalau gue sih kurang lebih 4-5 bulan lah gitu. Karena proses belajar kita kan beda-beda. Gue nggak seneng, gue tuh paling anti ngebandingin gue sama orang lain. Gue sama ini, karena setiap orang tuh beda-beda. Proses belajarnya beda-beda, kemampuan ininya beda-beda. Bisa jadi ada yang lebih bagus, ada yang lebih jelek gitu. Karena setiap orang itu bervariasi. Kalau gue adalah, kalau lu pengen jump cepet ya, karena gue merasa kayak lu pengen coba involve cepet gitu di dunia software engineering, terutama spesifiknya di bagian front end. Selama lu udah ngerti konsep JS sederhana, loop, basic promise, apalagi konsep JS sederhana ya, data type dan data structure gitu, lu nggak usah terlalu kompleks ya, maksudnya yang cukup sederhana lah, lu jump aja.
ke tutorial. Nah, di sini baru kalau gue bilang tahapannya ketika lu udah itu, lu baru mulai start tutorial. Nah, lu start tutorial misalnya buat apa? Paling sering kan React tuh buat to do tuh. Kalau lu mau belajar dari React, silakan buat to do. Atau kayak kalau lu mau belajar Vue atau apa ya, silakan monggo aja gitu. Lu buat to do, habis itu kayak lu perhatiin di situ kayak apa sih fungsi use state, let's say kayak gitu, atau fungsi A, fungsi B, fungsi C, lu sambil baca dokumentasinya. Habis itu lu kembangin sesuai imajinasi lu. Kayak misalnya apa, lu pengen buat dashboard lah, buat apa segala macam. Gue usah yang kompleks, tapi but at least lu belajar aja gitu. Dan lu cari-cari juga, oh kalau gue gunain framework ini, hal apa yang paling sering dipakai ya? Pasti ada aja orang yang nge-share kayak gitu. Nah, tutorial ya gunanya buat apa? Buat bikin lu familiar aja gitu. Tapi jangan, kalau gue sih kalau ada tutorial ya gak seneng gue ikutin vlog sih. Caranya copy paste enggak. Gue bener-bener ikutin, gue ngetik ulang. Biar apa? Karena biar gue confident. Karena gue statusnya baru belajar nih. Biar gue familiar dan gue percaya diri. Ketika gue percaya diri, gue merasa semuanya mudah untuk dipelajari gitu. Jadi ya aspek-aspek mentalitas kayak gitu itu juga penting gitu. Untuk lu familiar dengan code lu, untuk lu familiar dengan tools-nya apa segala macam. Dan getting into familiar itu percaya atau enggak ngebantu sedikit proses lu belajar kayak gitu. Tapi ya kalau jawaban singkat ya menurut gua front end tok harusnya ya 3-4 bulanan lah. Cuman ya jangan buru-buru, take your time aja, lu nikmatilah proses lu belajar gitu. Kayak jangan karena teman-teman gua lagi pada jangan ikut-ikutan FOMO gitu. Bahwa lu punya proses sendiri, lu punya waktu lu sendiri gitu dan lu nikmati hal itu gitu. Karena hasilnya pasti akan beda-beda seperti itu. Oke, Semoga menjawab, bro. Terima kasih, Mas Ibe. Sama-sama. Oke. Betul, Rehan. Diam adalah emas jangan dipakai di sini. Betul. Kita ngobrol-ngobrol ya, nanya gratis, nggak bayar. Ya, guys, berhubung Mas Ibe-nya juga fleksibel ya, mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum kita akhiri? Atau gimana? Ya kalau banding-bandingin malah bisa jadi down. Iya, lu jangan banding-bandingin lah. Gue paling nggak seneng itu kayak misalnya even gini ya, misalnya gue sama Dani nih, sama-sama front end gitu. Let's say kita sama-sama front end. Itu pun ada expertise sendiri gitu. Mungkin Dani lebih jago dari segi ini, gue lebih jago dari segi ini. Mungkin Dani lebih jago infrastructure. Who knows gitu. Mungkin nanti siapa? Jansen lebih jago masalah QA tadi. Rehan lebih jago masalah product in general gitu. Ada yang lebih jago secara lu nulis CSS design tuh, centering a div gitu. Terus gitu. Semuanya kan punya porsinya masing-masing gitu. Yang penting adalah lu tahu lu jago di mana dan lu lemah di mana. Ngapain lu peduliin tentang orang lain? Yang lu harus peduliin ada diri lu sendiri. Lu tahu kelemahan dan kelebihan lu tuh apa. Dan disitulah dari lu tahu tentang diri lu tingkatkan lagi kemampuan lu agar menjadi orang yang lebih all-rounder atau ya terserah lu mau jadi all-rounder atau lebih spesifik lah. Tapi lu punya informasi itu untuk mencapai tujuan lu. Kayak gitu. Oke. Hey, mantap. Ilfam. Ini ada nih. Siapa nih? Mana orangnya? Ilfam. Emang namanya double gini ya? Oke, nggak apa. Gimana, Ilfam? Jadi tanya nggak? Ini. Halo. Halo, Ilfam. Boleh perkenalan Suaranya dikit? jelas nggak? Jelas. Mantap. Ya, gimana, Mas? Iya, perkenalkan saya Ilfam. Domisili di Cirebon Timur khususnya. Alhamdulillah sih bisa kenal teman-teman di sini. Awal kenal tuh Mas Dani tuh dari kontennya di IG. Buat Mas Irsyad sendiri, ada nggak sih metode belajar tertentu yang dipakai gitu selama belajar? Misal Pomodoro atau dan lain sebagainya gitu. Kebayang. Oke, Ilfam, thank you. Pertanyaan bagus nih. Metode untuk belajar. Kalau untuk gue sendiri ya, gue belajar, gue nggak ada metode-metode kalau belajar. Jadi kayak, tapi mungkin gini, gue ceritain aja. Atau mungkin gue nggak tahu ya namanya apa ya.
Tapi ya gue adalah orang yang belajar dari paling banyak. Jadi apa yang gue share di sini rata-rata itu berasal dari kesalahan gue. Jadi gue akan praktek, gue akan lihat, gue praktek, gue nyadar gue salah. Habis itu gue lihat di mana poin gue salahnya. Dari situ gue akan refactor, gue akan repeat and rinse aja. Udah, gue ulang-ulangin aja. Gue belajar hal baru, gue ini, oh ternyata gue implementasinya salah nih. Nggak kayak gini caranya. Gitu. Mungkin kayak apa ya, salah satu yang gue ingat waktu gue belajar, waktu itu Next.js baru-baru keluar, terus ada yang static fetch, static props itulah yang lu fetch data di server side ini. Gue masih belum ngerti kan. Ya, but at least gue ngelakuin kok nggak mau terus nih. Kenapa ya? Gue biasa nge-fetch datanya di client side. Di klien. Karena gue baru belajar ya, akhirnya oh ternyata gini cara makainya. Oh ya gue baca dokumentasinya berulang-ulang. Gue baca second opinion orang lain nulis code. Tapi nggak gue langsung ambil gitu ya orang lain kayak gini nulisnya nggak gitu. Gue bilang kenapa kayak gini. Gue cari-cari informasi itu. Nah ketika udah ketemu jawabannya, oh anjing ternyata kayak gini gitu. Kasarnya kayak gitulah gitu. Kayak lu realisasiin bahwa lu belajar dari kesalahan lu gitu. Dan yang kedua adalah gue juga suka modelnya adalah reverse engineering. Lu copy aja gitu orang buat kayak gimana dan lu lihat oh cara kerjanya kayak gini. Balik lagi ke masa kecil gue suka ngeliat how things works itu, gue suka banget gitu. Jadi kayak ketika gue paham oh ternyata caranya gini, ya abis itu ya oh ternyata logik yang dipakai itu gini-gini, itu udah bisa merembet kemana-mana kayak gitu. Semoga menjawab Ilham. Makasih banyak Mas. Siap. Sama-sama. Thank you Mas Ilham. Ya. Mantap. Oke. Ada yang resen lagi nih. Kenapa semangatnya ada di akhir ya? Tapi gak apa, better. Gak apa-apa, bagus. Justru asik nih, kita ngobrol-ngobrol sambil sharing-sharing. Oke. Arif. Muhammad Arif Sulaksono. Gimana? Sono. Oke, halo Mas Dani, Mas Ibe. Halo, Arif. Iya, Mas, aku nih Arif. Sebenarnya kalau sekarang lagi belajarnya di back end nih Mas, masih dalam proses belajar. Nah, akhir-akhir ini aku tuh lagi ke-trigger dengan konsep studyless and study smart. Nah, dengan aktivitas yang sekarang, selain belajar, kuliah dan juga kerja, aku tuh ngerasa kayak yang gimana sih biar kita tuh nggak study hard tapi melainkan ke study smart gitu Mas. Mungkin ada study smart hack dari Mas Ibe. Terima kasih Mas. Oke, bicara tentang belajar ya, study smart, study ini. Oke, jadi bagus nih. Ada pertanyaan dari back end. Ternyata ada back end juga di sini ya. Kalau gue bilang ya, belajar itu tentu nggak perlu lama. Yang penting belajar itu efektif. Satu adalah lu pastiin lu ada di mood ketika lu pingin belajar. Karena kalau enggak, kalau gue pribadi ya, bebel itu. Mental lagi, asli coy. Lu mau belajar selama apapun, tapi kalau hati lu nggak menerima, ya lu akan mental lagi gitu. Dan belajar pun lu pun bisa lakukan di mana-mana. Jujur-jujuran aja, gue sambil misalnya lagi di toilet nih, sambil nongkrong, lihat HP, ternyata ada ini loh gitu. Hal-hal simpel aja yang 30 detik, banyak kan. Mungkin kayak Dani di sini nge-share tentang ini, lu bisa belajar sambil nunggu keluar lah kayak gitu. Lagi di toilet, lagi nongkrong, unus gitu, atau lagi ngapain lah gitu. Tapi pastiin adalah body, mind, and soul lu tuh lagi dalam keadaan positif. Gitu. Karena kalau lagi capek, apa segala macam, ya lu masuk kiri, keluar kanan. Dan kemudian untuk nge-recap lagi, mungkin nambahin ya, gimana cara belajar lebih efisien. Kalau menurut gue, apa yang lu pelajarin, lu praktekin. Terlepas lu salah bener apa enggak. Jadi nggak cuma lewat doang di otak. Tapi lewat, lu coba lagi, lu recall lagi, karena lu praktek ya. Habis itu adalah beberapa yang nempel. Jadi ketika nanti lu bisa ngeevaluasi, oh belajar gue efektif gak sih dengan cara gue baca doang. Ternyata gue harus praktekin loh, apa segala macam. Itu lu belajar lebih cepat lagi. Ya, betul Raihan. Finding out how things work is kind of self-relief. Betul, gue setuju. Kayak gitu, Rif. Jadi kayak ya, jangan cuma baca doang gitu, tapi lu praktekin lagi. Even ya dulu waktu gue kuliah itu, gue kalau dapet tugas buat esai itu, lu tau gak gue ngapain? Gue cari buku bahasa Inggris, buku bajakan of course bahasa Inggris di libgen.io itu, gue translate. Karena gue 2 kali bekerja, gue membaca dan gue mengartikan dengan caranya.
mengartikan bahasa Inggris itu, gue tulis lagi. Itu gue belajarnya 2 kali. Ya mau nggak mau gue harus baca. Habis itu gue harus mengartikan. Jadi itu nempel di otak gue. Ya gue menemukan cara-cara seperti itu ya efisien gitu. Atau mungkin aja orang nge-share apa, lu lagi belajar apa, lu translate aja ke bahasa Indonesia. Gitu. Lu kerjain 2 kali daripada lu baca doang. Gitu. Gue sih salah satu caranya kayak gitu. Itu menurut gue yang works gitu. Cuman gue nggak tahu buat lu kayak gimana. Hopefully it works for you. Gitu. Tapi kalau enggak ya lu harus juga cari cara yang bekerja buat lu. Karena balik lagi setiap orang itu beda-beda, Rin. Kayak gitu. Yang penting adalah jangan lu kendor udah belajar nih. Karena gue tahu lu kayaknya udah nginvest waktu banyak buat belajar ya, lu terlalu udah setengah basah lah, sekali naik kejebur bro, kayak gitu kasarnya. Oke. Thank you Mas Ibe menjawab sekali nih. Sama-sama. Ya, nyambung sama itu Mas Ibe. Sebenarnya juga kupikir-pikir ya, kayak kemampuan kita mengenali diri kita sendiri itu juga merupakan salah satu hal yang penting gitu gak sih? Kayak, ketika kita kenal sama diri kita, kayak yang bikin kita bad mood tuh apa, kemudian metode belajar kita tuh apa, itu pada akhirnya kayak kita bisa menemukan metode belajar yang pas buat diri kita sendiri. Oh, ternyata buat aku gini loh, tapi mungkin bisa beda buat Mas Ibe gitu. Atau ketika aku dealing with burnout, kemudian lagi stres segala macam, cara overcome-nya juga mungkin beda-beda tiap orang. Jadi mungkin salah satu hal yang mesti kita cari tahu lebih dalam ya adalah potensi dan kemampuan diri kita sendiri gak sih? Betul, itulah kenapa kalau dari awal gue bilang, rata-rata gue nggak ngasih saran secara teknikal kan, tapi temuin dulu kayak, lu disiplin, lu tahu batas kontrol diri lu tahu kekurangan dan kelemahan diri lu. Karena menurut gue ya lu ngapain pusing-pusing tentang mikirin orang lain bicara ABC. Karena kan gue dari segala yang udah gue omongin sepanjang ini adalah lebih fokus ke diri kalian masing-masing gitu. Bukan gue cuman ngingetin aja gitu bahwa lu jangan sampai kayak ya kena mental lah karena orang lain bisa apa segala macam. Lu fokus aja di diri lu, karena permasalahan lu dalam belajar itu rata-rata di diri lu sendiri gitu, bukan di orang lain gitu. Even kayak gue pun di kantor kayak mungkin Zainal ya kemarin ya, Zainal tuh abis gue ajarin gitu, jadi kayak gue buat sesi dan gue harus nganalisa juga kan kemampuannya segimana apa segala macam. Cuman Zainal keren, dia mau belajar di luar jam kerja, dia masih mau meluangkan waktunya buat belajar. Gue salut untuk orang-orang kayak gitu, dan gue seneng juga ngajarin orang-orang yang mau belajar gitu. Jadi kayak gue selalu usahakan ketika ada orang yang mau belajar, lu harus juga pikirin pertama adalah prinsip gue ya, pertama adalah ingatlah dulu waktu lu mau cari ilmu itu susahnya segimana. Jadi buatlah pengalaman mereka lebih menyenangkan daripada waktu lu ngalamin masalah yang sama gitu. Jadi waktu lu ngajarin, lu inget-inget tuh waktu dulu gue diajar sama orang jeleknya apa. Lu improve dengan belajar. Dan dengan cara lu ngajarin orang, lu akan lebih cepat ngerti gitu. Kenapa? Karena lu recall lagi pengetahuan lu dan lu menjelaskan secara sesimpel mungkin gitu. Jadi gue bakal pakai banyak analogi, gue bakal banyak gambar diagram kayak gitu. Jadi ya lebih kayak ke individualnya sih, kayak rata-rata yang gue merasanya ya banyak kayak kita tuh digeneralisir gitu, kayak bahwa semuanya tuh harus kayak gini, semuanya harus kayak gini. Nah, gue tuh berusaha kayak enggak loh, lu tuh punya pace-nya masing-masing gitu ya, lu enjoy aja gitu. Tapi ya dengan guideline bersama gitu. Ya best practice tetap ada gitu, jangan lu seenak-enaknya juga gitu. Ya lu harus tahu takaran lah gitu, karena at the end of the day, menurut pendapat gue pribadi, software engineering itu cuman sebatas trade-off. Lu mau pilih mana? Performance atau speed, atau performance atau time lah, atau performance atau speed lah, atau performance atau maintainability lah, atau speed atau correctness. Lu cuma milih gitu. Dan menurut gue, pilihan yang lu ambil adalah, gue yakin itu adalah pilihan yang tepat pada saat itu gitu. Ya kalau lihat lu 10 tahun lagi, anjir kok gue nulis kayak gini ya. Tapi di masa itu lu yakin itu yang paling tepat kan. Tapi kayak lu buka besoknya lagi atau 2 bulan lagi atau setahun kemudian, pasti lu kayak anjir kenapa gue nulis kayak gitu ya. Ya makanya itu kan lu berarti lu improve kan. Tapi but at least waktu lu nulis itu, lu ngelakuin sesuatu yang luar biasa. Dan seharusnya lu bangga udah lu melakukan, lu nulis code itu gitu. Itulah salah satu cara ya, lu bangga terhadap pekerjaan lu, itu menimbulkan sense of ownership. Dan sense of ownership ini penting untuk dimiliki untuk engineer. Kenapa? Kalau lu bangga, lu kayak
memiliki kredit, lalu memiliki bahwa oh ini loh yang gue buat. Dan ketika lu punya itu, manusia pada dasarnya adalah mereka cenderung egois. Jadi kayak mereka akan melakukan terbaik untuk sesuatu kebanggaan mereka. Itulah tujuannya kalau gue bilang lu harus punya sense of ownership. Terlepas lu ngerjain jelek, salah apa segala macam, but at least kalau lu punya itu, lu akan terus improve ke depannya. Kayak gitu. Yap. Oke, cool. Kurasa karena udah banyak yang tanya secara langsung, kita udah ini di Slido kita simpen aja kali ya. Mungkin kita diskusi nanti di lain kesempatan gitu. Tapi ya kita bakal tampung. Ini bakal ke record kan ya, Now ya, data-datanya teman-teman yang tanya harusnya ya. Yap. Oke, cool. Oke, sip. Ya, mungkin dariku sesinya itu dulu sebelum aku handover lagi ke si Zainal gitu ya. Ya, menarik banget ya, kita juga tadi udah, ya kalau kita berkaca ke objektif kita tadi gitu ya, yang kita sebutin, harusnya udah ke cover semua ya, mulai dari journey Mas Ibe sendiri, transition gitu ya, dari software engineering ke software engineer karir dari non-traditional background, kemudian kita discuss juga soal mindset yang penting, karakter dan mentalitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang software engineer gitu. Kita juga udah singgung soal self engineer segala macam. Hopefully teman-teman dari obrolan kita talk show itu tadi dan interaktif dari question and answer yang udah kita lakukan ada manfaatnya dan teman-teman bisa belajar nih gitu. Karena ya that's the goal gitu kan. Ya, again thank you buat Mas Ibe untuk sesinya ini gitu ya. Dariku aku pribadi kalau misal ada hal-hal yang kurang berkenan dari pertanyaanku segala macam, ya mohon dimaafkan gitu ya. Kemudian, ya thank you banget sih. It's really joyful activity talking with you. Ya, sekali lagi thank you. Dan aku balikin lagi ke Zainal untuk mengakhiri sesi talk show ini. Dan bisa lanjut ke sesi berikutnya mungkin. Dari Zainal mungkin ada hal yang mau disampaikan atau kita mau foto bareng dan lain-lain segala macam ya. Aku balikin lagi ke Zainal gitu. Ya. Oke, ya, terima kasih Mas Dani, Mas Ibe udah sangat menambah wawasanku dan mungkin teman-teman semua pasti ada banyak hal yang jadi motivasi lah dari obrolan kita kali ini. Ya.